Lunch Journey. Kali ini gue bakal ngajarin kalian cara masak steak jamur with black pepper sauce. Nah, jadi buat kalian yang nggak makan daging-dagingan atau nggak suka daging, kalian bisa ganti dagingnya pakai si jamur ini, kayak gini nih. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama gue mau kasih tahu bahan-bahan apa aja yang bakal kita pakai. Yang pertama pastinya ini kita pakai jamur. Ini pakai jamur portobello. Nah, usahakan ini pilih jamurnya itu tuh yang agak gede-gede diameternya. Tuh. Cuman kalau kalian nggak ada jamur portobello, bisa juga pakai jamur champignon atau juga bisa pakai jamur tiram. Cuman mungkin nanti tingkat ketebalannya, teksturnya agak sedikit beda ya. Kalau yang jamur portobello ini kan karena dia teksturnya tebel seperti ini, jadi mirip kayak daging gitu. Kalau yang kayak jamur tiram atau jamur champignon dia agak sedikit lebih tipis-tipis ya gitu. Nah, mungkin kalau sedikit tips, mungkin kalau kalian gak ada jamur portobello, bisa pakai jamur tiram ataupun juga jamur champignon, itu dicincang. Jadi kayak bikin apa nugget gitu, dicincang, campur dengan bumbu dan tepung sedikit. Terus habis itu baru dibentuk jadi kayak pipih gitu, jadi kayak daging steak gitu. Nah, itu bisa juga jadi alternatif sih gitu. Jadi kan kalau misalnya digiling dulu terus dicampur bumbu dan tepung terus dibentuk itu jadi kita bisa bikin agak sedikit tebal gitu. Tapi kalau kalian males mau langsung aja dari nggak dicincang gitu si jamur tiram atau champignonnya itu juga bisa gitu. Tapi memang kalau usahakan sih kalau ada yang portobello kayak gini sih lebih enak gitu. Nah, selain itu gue untuk sausnya gue akan pakai pastinya black pepper. Karena kita akan masak black pepper sauce. Terus 2 siung bawang putih, terus ada kaldu jamur. Nah, ini gue di sini pakai kaldu jamur karena ini untuk kalau kalian memang benar-benar nggak makan daging sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti pakai nggak masalah gitu, mau pakai kaldu ayam atau sapi itu juga boleh gitu. Nah, untuk pengentalnya kita akan pakai tepung terigu. Nah, oke, kita langsung lanjut. Next step-nya itu kita potong-potong dulu untuk si jamurnya. Jadi kita potong nih kakinya ini kita ilangin karena kita nanti akan cuman pakai si bagian atasnya aja. Nah, tapi untuk si kakinya ini kita jangan buang, nanti bisa kita cincang, terus bisa kita campurin di sausnya gitu. Jadi biar lebih enak rasanya. Oke, setelah kita buangin kakinya seperti ini, terus kita taruh piring, nanti akan kita marinate juga ya untuk si jamurnya. Jadi biar kalau kita nggak marinate dulu, takutnya rasanya tuh agak tawar ya gitu kalau kita nggak dipakein saus gitu. Tapi kalau kita udah marinate dulu, jadi tanpa saus pun juga si dagingnya itu udah enak gitu, udah berbumbu. Ini kita akan potong-potong kakinya semua. Nah, next step-nya kita akan marinate si jamurnya ini. Gue ambil ada olive oil. Jadi kita tuang olive oilnya, kita balurin aja. Ini nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja untuk si minyaknya. Yang penting bisa terbalur semua. Ini jangan lupa baliknya juga nanti kita balurin juga kayak si minyak. Kita mau tambahin juga lagi sedikit black peppernya. Nah, berikutnya sambil kita nunggu marinate si jamurnya, gue mau bikin untuk sausnya.
Nah, yang pertama-tama ini tadi kaki jamurnya bakal gue chop untuk nanti dicampurin ke sausnya. Kita chop kasar aja ya. Kita potong dulu. Ini baru kita akan chop. Nggak usah terlalu halus, biar masih ada tekstur-tekstur jamurnya. Kalau kalian mau pakai food processor itu juga bisa, tapi jangan pakai blender ya, karena kalau pakai blender takutnya nanti terlalu halus, itu nanti nggak enak. Karena kan kita mau bikin masih ada sedikit teksturnya. Kecuali kalau kalian mau bikin untuk mushroom soup ya. Oke, ini kita chop sampai halus. Nah, aku bakal pindahin ke wadah. Oke, ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk berikutnya gue bakal chop untuk 2 siung bawang putih. Oke. Oke, kalau udah kita chop. Nah, untuk bawang putihnya ini kita chop halus ya. Nah, untuk banyaknya bawang putih ini disesuaikan aja dengan jamur yang kalian pakai. Kalau gue kan tadi pakai satu pak itu isi 4 untuk sekitar 2 orang lah. Untuk 2 porsi itu si bawang putihnya cukup 2 siung aja, karena biar nggak terlalu strong, karena mungkin orang kan biasanya kalau terlalu berasa bawang putih suka jadi kayak kurang enak ya gitu. Karena kita bikinnya black pepper sauce, jadi yang kita mau tonjolin adalah si rasa black peppernya gitu. Oke, kalau sudah halus seperti ini, nah nanti kita mau tumis si bawang putihnya, baru nanti kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Oke, pertama-tama gue bakal tuang olive oil. Gak usah banyak-banyak, secukupnya aja untuk nanti kita numis si bawang putihnya. Nah, ini apinya sedang aja, jangan terlalu besar karena nanti akan cepat gosong. Nah, setelah udah panas minyaknya, baru nanti kita masukin si bawang putihnya. Nah, ini kita akan tumis sampai harum. Tapi mesti hati-hati ya, kalau numis bawang putih ini apinya jangan terlalu besar karena dia gampang banget gosong.
Jadi kalau buat kalian yang mau tumis misalnya bawang putih sama bawang bombay atau sama bawang merah, pastikan yang ditumis dulu itu adalah bawang bombay atau bawang merahnya. Baru terakhir masukin si bawang putihnya, karena bawang putih itu cepet banget gosongnya. Kita akan tumis terus sampai dia harum. Nah, ini udah mulai keluar nih aromanya, udah mulai tercium harum. Baru kita masukin si jamur yang udah tadi dicop ya. Dicincang sampai halus. Ini juga bakal kita tumis sampai dia layu dan aromanya keluar ya. Nah, ini udah mulai layu, udah mulai aromanya keluar. Karena kalau nggak sampai benar-benar matang si jamurnya, takutnya dia masih langu. Jadi nanti dimakannya tuh kurang enak. Sari-sarinya nggak keluar gitu. Jadi kayak masih setengah matang gitu. Nah, ini setelah kayak gini, baru kita masukin dulu si kaldu jamurnya. Nah, ini gue pakai 200 ml kaldu jamur. Aduk-aduk. Nah, setelah itu baru kita masukin si black peppernya. Nah, yang tadi gue pakai 2 sendok teh black pepper. Kan kayaknya gue mau tambahin lagi biar lebih strong, tambahin sekitar kurang lebih 1 sendok teh ya. Jadi total gue pakai 3 sendok teh. Ini udah mulai kayak mau mendidih. Terus jangan lupa tambahin garam sedikit. Nah, kalau udah mendekati matang gini, apinya boleh dikecilin. Karena kita bakal kentelin pakai si tepung ini ya. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, kita besarkan lagi apinya ke api sedang. Nah, jangan lupa ya kalian cobain ya. Oke, rasanya udah cukup. Kita matikan. Nah, baru nanti kita akan lanjut untuk ngegrill si jamurnya. Nah, untuk berikutnya gue akan ngegrill untuk jamurnya. Pertama, gue akan tuangin untuk olive oilnya. Ini nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Karena kan tadi si jamurnya udah dimarinate pakai olive oil. Nah, nanti kita akan tunggu sampai minyaknya panas, baru kita masukin si jamurnya. Nah, setelah minyaknya panas, lalu kita masukin untuk jamurnya. Kita grill sampai jamurnya benar-benar matang dan empuk. Jangan lupa sesekali dibalik-balik, biar matangnya merata. Setelah matang, sajikan dengan saus black pepper dan steak jamur siap untuk disantap. Yang mau tahu resep lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.